Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhridwan Febrian dari SD Negeri Karangasem, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Wawancara yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. yaitu Assalamualaikum dengan warahmatullahi Kepala Sekolah wabarakatuh. SD Negeri Karangasem, Bapak Sunarto SPD. Selamat pagi Pak Narto. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya untuk kami lakukan kegiatan wawancara dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual untuk kegiatan guru penggerak. Mohon izin nanti untuk kegiatan wawancara ini saya akan menanyakan pengalaman Pak Narto dalam pengambilan keputusan di sekolah yang selama ini telah dilakukan. Mohon kesediaannya ngeten ya, Pak. Baik, ini ada beberapa pertanyaan panduan yang akan kami sampaikan, terutama kaitannya dengan pengambilan keputusan. Selama ini ketika kita di sekolah sebagai guru ataupun sebagai pimpinan sekolah tentu menghadapi kasus-kasus yang dihadapi baik dengan murid antar murid, murid dengan orang tua, atau sekolah dengan masyarakat. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan kita menghadapi kasus-kasus yang bisa dikategorikan sebagai dilema etika maupun sebagai bujukan moral. Untuk Pak Narto sendiri, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, kasus-kasus yang ditemui itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, ngeten, Pak? Kalau yang saya alami di sekolah, ya sebagai kepala sekolah memang ya tidak lepas, ya termasuk guru juga, bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran itu pasti akan dihadapkan dengan situasi yang harus kita jalankan di sekolah. Terutama misalnya kita dihadapkan pada hal-hal yang harus kita pilih, ada situasi yang harus kita pilih. Mungkin kalau misalnya kita berhadapan dengan situasi di mana ada dua masalah, yang dua situasi itu sebenarnya sama-sama benar, akan tetapi kita harus memilih mana yang kita putuskan, kita ambil, bisa yang itu merupakan pilihan yang tepat untuk yang berdampak bagus kepada lembaga sekolahan ataupun kepada, utamanya kepada peserta didik. Itu kalau masing-masing situasi itu dihadapkan pada suatu pilihan yang antara benar dan benar, itu yang mungkin sering disebut dengan dilema etika. Tapi ada hal yang lain, misalnya ada hal yang kita dihadapkan situasi yang antara benar dan salah, akan tetapi ada suatu hal yang kita mau tidak mau harus berada di pihak yang salah karena kita mungkin ada dalam situasi yang harus kita atasi, atau kalau misalnya kita menjalankan keputusan itu pada dalam situasi yang benar tetapi tidak berdampak yang signifikan, mungkin kita ya harus memutuskan mana antara yang ada dua pilihan itu. Saya kira itu, kalau misalnya kita pada situasi yang benar, dalam situasi yang kita ambil itu dua-duanya benar dan dua-duanya tidak, nah ini harus kita pilih yang lebih berdampak kepada sekolah kita, kepada murid, itu yang mana, itu kita harus memilih. Jadi Pak Narten untuk selama ini untuk mengidentifikasi kasus yang mana dilema etika dan bujukan moral itu dengan menganalisis kasus-kasus yang seperti dulu apakah ini pertimbangannya benar dengan benar atau benar dengan salah. Tapi yang paling penting dalam pengambilan keputusan itu yang paling berpihak kepada murid atau kepada siswa, ngeten baik. Untuk selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika atau pengambilan keputusan di sekolah, selama ini
bagaimana Pak Narto dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di kasus di mana kasus itu benar dengan benar, ya. Biasanya bagaimana, ya Pak? Ya, kalau kita dihadapkan pada dua pilihan seperti itu, maka untuk menentukan ya kita identifikasi dulu. Kira-kira misalnya situasi itu yang memungkinkan bagi kita untuk mengambil keputusan itu yang paling mudah. Yang paling mudah itu apakah itu siapa dulu yang terlibat dalam situasi itu, dan ketika kita memilih dari dua pilihan itu, kira-kira pilihan yang utama itu ya tadi, pilihan utamanya adalah yang paling berdampak bagus bagi peserta didik. Nah, situasi seperti ini yang untuk menjalankannya di sekolah itu dalam kasus-kasus tertentu seperti itu ya harus kita kembali kepada regulasi yang ada atau peraturan atau tata tertib nilai kebajikan yang kita jalankan di sekolah, praktek baik yang terjadi di sekolah, norma-norma kesusilaan yang kita terapkan di sekolah itu yang paling bersesuaian dengan itu. Misalnya kita di sekolah itu sudah melakukan pembiasaan baik dan kita dihadapkan pada dua situasi, maka kita harus memilih hal yang lebih tepat disepakati di sekolah itu. Misalnya nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah itu sudah kita sepakati, maka harus kita pilih hal yang lebih mendekati itu. Dalam hal ini ya mungkin siswa ya lebih mudah dikondisikan karena nilai-nilai moral yang kita sepakati, yang kita buat untuk menjadi sebuah kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas, menjadi praktek baik di sekolah itu lebih mudah dikondisikan ke anak. Saya kira begitu. Terima kasih Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan dalam sama-sama benar dari Pak Narto yang dilakukan biasanya satu, mengidentifikasi, dua, melihat pihak siapa yang terlibat, kemudian tiga, mana yang paling berpihak pada murid, dan yang keempat disandingkan dengan peraturan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Seperti ya Pak. Terus selanjutnya dalam pengambilan keputusan tadi, langkah-langkahnya seperti itu ya, ada 4 langkah yang biasa dilakukan oleh Pak Narto. Kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, hal yang menjadi efektif atau hal yang membantu pengambilan keputusan itu hal yang seperti apa gitu? Yang pertama ya, untuk pengambilan sebuah keputusan karena ini berkaitan dengan kita harus berpihak pada murid, maka dalam pengambilan keputusan ini kita tidak bisa secara sendirian kita memutuskan, maka kita harus melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah, utamanya kepada siswa. Ya, sebuah keputusan itu ya apakah itu betul berdampak bagus bagi siswa. Terus yang kedua kepada guru yang utamanya guru ini sebagai pendidik untuk mendidik karakter anak, pendidikan bagi karakter anak, maka pengambilan keputusan ini harus mempertimbangkan dari unsur guru juga. Yang berikutnya mungkin kita tidak lepas juga dengan wali murid, orang tua murid, maupun siswa kita itu yang mengetahui karakteristik atau latar belakangnya itu seluruhnya itu bermuara pada wali murid, sehingga ketika kita mengambil keputusan ya harus mempertimbangkan wali murid akan halnya misalnya informasi apa tentang karakteristik anak itu kita pertimbangkan jadi referensi dari orang tua itu. Yang berikutnya ini berkaitan dengan
dengan ya warga masyarakat lain yang terlibat juga. Utamanya sekolah itu bisa berjalan ya dari unsur selain orang tua juga unsur masyarakat, terus misalnya unsur komite sekolah. Nah, komite sekolah ini juga banyak membantu dengan untuk pengambilan keputusan sekolah ini, maka juga harus kita pertimbangkan sehingga setiap keputusan yang kita ambil di sekolah itu sudah merupakan masukan dari beberapa pihak, beberapa elemen yang mana moralnya nanti pasti akan mudah kita terapkan pada anak dan betul berdampak bagus kepada anak. Jadi utamanya dalam hal yang menjadi efektif atau hal yang membantu itu dengan melibatkan berbagai pihak seperti itu nggih Pak. Nah, selanjutnya dalam pengambilan keputusan itu tentu ada tantangannya nggih. Nah, tantangan yang dihadapi oleh Pak Narto dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika itu tantangan yang seperti apa nih Pak? Tantangan ini yang paling banyak kita alami di sekolah itu adalah ya sebenarnya hanya situasional saja. Mungkin misalnya ketika kita dihadapkan pada situasi yang katakanlah misalnya kita harus mengambil keputusan itu dalam waktu yang dimana kita tidak secara efektif bisa komunikasi dengan komponen elemen masyarakat yang lain. Ini mungkin karena banyak jadwal, banyak kegiatan, terus mungkin dalam masa yang kita tidak mungkin bisa bertemu untuk saling bermusyawarah. Ini yang menjadi tantangan. Kalau komunikasi terhambat dengan semua elemen itu, maka ini yang menjadi kendala bagi setiap pengambilan keputusan itu, apakah keputusan nanti kita yang ambil itu menjadi sebuah keputusan yang tepat atau sebaliknya, itu karena situasi seperti itu. Jadi komunikasi tantangannya komunikasi antara pengambil keputusan dong ya. Nah, kaitannya dengan komunikasi, tantangannya itu berupa komunikasi antar pengambil keputusan. Nah, apakah Pak Narto selama ini dalam pengambilan keputusan itu ada jadwal-jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat atau ada prosedur lain dalam pengambilan keputusan gitu Pak? Setiap keputusan itu memang ada waktunya. Ada mungkin ada situasional keputusan harus diambil secara tepat, secara cepat. Karena situasional, kalau misalnya tidak diambil secara cepat mungkin akan berdampak pada kondisi berikutnya yang lebih tidak di luar dugaan. Itu yang pertama yang kita komunikasikan tadi dengan seluruh elemen agar keputusan itu tidak menjadi lebih tepat. Nah, untuk itu maka komunikasi itu mungkin perlu ada waktu-waktu tertentu untuk agar keputusan itu bisa diambil secara tepat. Misalnya kalau ada di sekolah itu, kalau bagi kita sesama pendidik mungkin menghadapi situasi itu kita musyawarahkan ketika waktu tertentu, misalnya hari Sabtu kita bisa berembuk, bisa komunikasi itu kalau dengan sesama guru atau dengan murid. Tapi kalau dengan elemen masyarakat yang lain kita ya harus ada jadwal tertentu. Kita tidak sembarang waktu bisa ketemu dengan seluruh warga, seluruh elemen tadi. Mungkin kalau dengan komite, dengan wali murid itu ada waktu-waktu tertentu. Mungkin ketika waktu tahun ajaran baru ada pleno, atau ketika
pembagian rapot, itu waktu-waktu bertemunya kita dengan wali murid. Nah, waktu seperti itu mungkin kita bisa bermusyawarah untuk pengambilan keputusan yang menentukan bagi anak selanjutnya. Jadi dalam waktu dalam pengambilan keputusan itu tergantung kasusnya yang dihadapi ya. Kalau kasusnya itu memang harus segera ya diambil segera atau situasional. Tapi kalau kasusnya itu terjadwal, maksudnya tidak dadakan, bisa dirapatkan sesuai dengan jadwal-jadwal atau kesepakatan bersama terkait waktu-waktu pelaksanaan pengambilan keputusan. Seperti itu ya Pak. Selanjutnya, kalau misalnya situasional tadi, maka mungkin ada elemen dalam masyarakat itu bisa kita hubungi, bisa kita musyawarahkan secara terbatas, tidak harus semua dilibatkan. Mungkin bisa juga situasional, walaupun situasional kita ambil keputusan dengan menghubungi beberapa pihak tertentu. Tetap dengan pelibatan pihak-pihak yang lain. Nah, nyambung dengan pertanyaan berikutnya itu, adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang selama ini dihadapi? Apakah ada seperti itu? Faktor yang mempermudah bagi kita, untuk mendidik dalam hal menghadapi dilema etika itu mungkin yang pertama, kalau di sekolah ya pasti tadi sudah membuat kesepakatan sekolah, katakanlah sebuah aturan tata tertib. Nah, kalau itu sudah menjadi kesepakatan di sekolah, maka ketika kita menghadapi dilema etika itu, kita kembali ke itu, apakah itu menjadi rujukan pertama bagi seluruh warga sekolah agar kita dihadapkan pada suatu dilema etika itu, kita kembali dulu kepada peraturan. Itu saya kira lebih mudah. Kecuali kalau misalnya sebuah dilema etika itu belum ada dalam kesepakatan sekolah kita, mungkin perlu kita kembangkan untuk dimusyawarahkan bersama. Saya kira itu yang mempermudah itu ya tadi, praktek baik yang sudah kita laksanakan di sekolah, norma baik terus yang sudah kita jalankan di sekolah, baik itu norma agama, norma masyarakat, tata tertib sekolah, itu kalau di sekolah sudah merupakan hal yang sudah terbiasa kita lakukan, maka kalau kita kembali ke situ itu lebih cepat. Betul, dengan adanya peraturan atau kesepakatan yang sudah ada di sekolah tentu menjadi pedoman bagi kita sebagai guru dalam pengambilan keputusan. Itu hal yang cukup membantu dalam pengambilan keputusan menurut Pak Narto. Kemudian untuk yang terakhir, dari pengambilan pengalaman Pak Narto dalam pengambilan keputusan, adakah pembelajaran yang dapat dipetik selama pengambilan keputusan? Pembelajaran bagi saya pribadi ketika mengambil keputusan itu adalah bahwa ya mau tidak mau kita sebagai yang dituakan di sekolah itu, walaupun kita menjadi kepala sekolah, itu tidak boleh secara semena-mena memutuskan secara pribadi, secara sendiri. Mungkin karena kita sebagai kepala sekolah, keputusan ada di tangan kita, nggak bisa seperti itu. Karena ini berkaitan dengan kepentingan secara spesifik, itu kepentingan harus berpusat kepada peserta didik, maka tidak bisa kita mengambil keputusan secara sendiri. Pelajaran baik bagi saya adalah bahwa setiap hal yang berkaitan dengan murid, maka tidak mau kita harus musyawarahkan kepada semua elemen, terutama kepada wali murid, kepada guru, wali kelasnya, dan kepada siswa, agar setiap keputusan itu memang betul-betul berdampak baik kepada peserta didik kita di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Narto yang sudah menyampaikan untuk pembelajaran terkait dengan pengalaman pengambilan keputusan di sekolah.
Nah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dalam sesi wawancara ini terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan. Oke, saya kira untuk wawancaranya insya Allah sudah cukup, sudah memenuhi apa yang menjadi daftar-daftar pertanyaan saya. Oke, dengan demikian ini bisa kami akhiri seperti itu ya Pak Narto. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu Pak Noto untuk menjadi narasumber wawancara saya terkait tugas ini. Semoga dengan adanya wawancara ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya bagaimana dalam pengambilan keputusan di sekolah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang kedua yaitu dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Banaran. Selamat siang Ibu Bu Eni Susilowati, Siang, Mas. SPD Ya, SD. terima kasih atas kesediaannya untuk melakukan wawancara pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk pemenuhan tugas kegiatan guru penggerak untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Pak Munten ini nanti mohon izin untuk bertanya kepada Bu Eni terkait dengan pengalaman dari Bu Eni dalam pengambilan keputusan di sekolah. Dan tentunya Bu Eni tentu menghadapi sudah berpengalaman menghadapi banyak situasi-situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Antara situasi yang sudah jelas ini baik atau benar, tentu yang dipilih baik. Atau bisa menghadapi juga antara situasi yang sama-sama benar, tetapi mana yang terbaik. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang guru untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi murid di sekolah. Nah, kebetulan untuk di topik ini itu berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam menyikapi dilema etika. Tentu kita sudah menghadapi juga situasi dilema etika di mana keduanya posisi benar dan benar. Nah, untuk dari Bu Eni sendiri, ketika menghadapi situasi seperti sebuah kasus, bagaimana Bu Eni itu mengidentifikasi kasus-kasus ini yang dihadapi ini, apakah dilema etika yang sama-sama benar atau rujukan moral yang sudah jelas benar salahnya gitu. Dari caranya bagaimana gitu? Kalau saya sendiri dalam pengambilan keputusan itu selalu melihat titik permasalahan dulu. Jadi latar belakangnya apa terjadi permasalahan tersebut. Kemudian hal-hal apa yang melatar belakangi betul-betul itu, kemudian mengidentifikasi permasalahan itu. Kalau memang betul-betul itu urgent, harus diselesaikan, ya saya putuskan sendiri. Tapi kalau memang harus melibatkan seluruh warga sekolah, ya saya harus mengumpulkan seluruhnya untuk memutuskan permasalahan tersebut. Seperti itu, Mas. Jadi untuk mengetahui apakah ini dilema etika atau rujukan moral itu mengidentifikasi dulu bagaimana kasusnya, disebabkan apa, sumber-sumbernya seperti itu gitu. Iya, betul. Jadi latar belakangnya itu bagaimana sebuah kasus yang dihadapi. Iya. Nah, kalau begitu selama ini bagaimana Bu Eni itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai baik-baik, diambil A juga baik, diambil B juga baik. Nah, ini pripun untuk Bu Eni, bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya? Biasanya saya seperti ini, Mas. Kalau terjadi permasalahan seperti itu, kemudian saya akan berdiskusi dengan teman atau berdiskusi dengan orang yang menurut saya dapat saya percaya, menentukan sikap seperti apa langkahnya, sesuai atau tidak ketika terjadi permasalahan itu, nanti saya ambil keputusan seperti ini, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, walaupun untuk pengambilan keputusan ini mutlak di saya, tapi saya pun harus berdiskusi dulu dengan teman yang lain.
sehingga didapatkan sebuah keputusan yang baiklah, bijaksana, tidak baik ya, tapi bijaksana. Karena sebuah permasalahan itu dilema buat kita. Bisa jadi suatu permasalahan itu mau diputuskan A tapi akibatnya lebih besar, padahal keputusan A ini lebih baik. Diputuskan B tapi jelek buat sekolah, bagus buat hanya sebagian saja, seperti itu. Jadi kita memang harus betul-betul dalam pengambilan keputusan ini mengidentifikasi, kemudian bermusyawarah dengan teman, kemudian mencari latar belakang dan berdiskusi dengan antar pihak sekolah maupun wali murid. Terima kasih Bu Eni. Jadi sebetulnya yang disampaikan Bu Eni juga termasuk prosedur-prosedur yang biasa diambil oleh Bu Eni tadi, yang seperti mengidentifikasi dulu yang pertama, yang kedua bisa minta pertimbangan gitu ya, yang panutan istilahnya yang menjadi acuan, oh beliau itu bersikap bagaimana, nanti saya menjadi bahan pertimbangan saya, seperti itu nggih. Iya, betul. Atau juga bisa dengan mempertimbangkan ini baik untuk jangka pendek atau jangka panjang, baik untuk kelompok kecil atau kelompok besar gitu ya. Ya, seperti itu. Soalnya kalau keputusan itu kan resikonya baik ke depan mau ke belakang pasti ada resiko. Betul, ada dampaknya juga. Ya, dampak-dampaknya kan harus difikirkan juga ketika pengambilan keputusan. Mempertimbangkan untuk jangka pendek atau jangka panjangnya seperti itu. Nah, ketika mengambil keputusan tadi, mungkin hal yang membuat keputusan itu menjadi efektif atau keputusan itu menjadi baik, atau yaitu ketika mengambil keputusan itu terhadap kasus-kasus itu apa gitu yang bisa membuat efektif dalam pengambilan keputusan? Halo, saya ulang kembali. Dan sinyalnya goyang nih. Terkait dengan pengambilan keputusan atau langkah-langkahnya Bu Eni yang sudah disampaikan tadi dalam pengambilan keputusan yang biasa dilakukan Bu Eni, niku adakah hal yang menjadi katalisator atau yang membuat menjadi efektif itu pengambilan keputusan itu, apakah ada gitu? Kalau pengambilan keputusan itu efektif atau tidaknya itu bisa kita lihat dari beberapa hari kemudian, atau setelah terjadi keputusan terlaksana, kemudian kita melakukan evaluasi. Seperti itu baru tahu, oh ini baiknya di mana, ini buruknya di mana, seperti itu. Kalau seketika pengambilan keputusan tentu saja kita belum tahu. Saya sendiri juga belum tahu akibat nanti saya pengambilan keputusan ini sejauh mana tidak efektif ke anak didik atau ke sekolah, itu belum tahu persis, hanya menduga-duga. Oh nanti ini larinya ke sini, ini larinya ke sana, seperti itu Mas. Jadi setelah pengambilan keputusan berjalan beberapa saat, kemudian diadakan evaluasi supaya kita mengetahui keputusan itu tepat atau tidak. Baik atau tidak, seperti itu Mas. Perlu dievaluasi ya atas keputusan yang diambil. Nanti perlu ada pengambilan keputusan yang lain kalau seperti itu. Apakah seperti ini sudah baik atau perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Jadi munculnya evaluasi itu munculkan opsi-opsi yang lain. Iya betul. Karena kalau di kasus yang kemarin itu agak berat, itu ketika kita pengambilan keputusan mengeluarkan anak, mempertahankan anak, dikeluarkan kita salah, tidak dikeluarkan kita juga salah, begitu. Betul. Jadi apa ya? Itu dilema buat kita, tapi kita harus ambil sikap seperti itu. Jadi kita tetap harus memberikan suatu keputusan A saat itu juga. Kemudian yang akan kita evaluasi kemudian hari ketika permasalahan itu muncul.
Tapi kalau keputusan yang kita ambil kok di selanjutnya berjalan tidak ada permasalahan, ya silahkan dilanjutkan seperti itu. Dipertahankan apa yang sudah ada, kalau ada belum sesuai diambil keputusan yang lebih lanjut, gitu ya. Iya. Gila, itu nanti kalau dalam pengambilan keputusan itu nanti apa tantangan yang muncul Bu, selain muncul permasalahan baru nanti dari keputusan diambil, tantangannya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus ini. Tantangan yang ada itu sebetulnya ketika pengambilan keputusan itu antara pro dan kontra antar sesama penghuni sekolahan bisa, kemudian antar guru dan wali murid itu juga bisa. Jadi bagaimana pengambilan keputusan itu memang tidak mudah, tidak gampang. Mempertahankan kita bentrok dengan teman sendiri, tidak mempertahankan kita bentroknya dengan masyarakat, seperti itu. Ya sebetulnya kalau kita mending bentrok dengan teman sendiri, karena kalau dengan teman sendiri untuk memberikan memberikan oh ini seperti ini loh Bu, seperti ini loh Bapak, kita itu harusnya seperti itu, lebih mudah memberikan pengertian, pemahaman seperti itu lebih mudah daripada kita bentroknya dengan warga masyarakat atau wali murid seperti itu. Karena kalau wali murid itu pandangannya kan pokoknya nitip anak sudah selesai tugasnya, seperti itu. Semuanya diserahkan ke Bapak Ibu guru seperti itu. Jadi kalau tadi yang menjadi tantangan itu lebih ke bagaimana sekolah, jadi bukan hanya kepala sekolah, tapi sekolah yang mengambil keputusan itu betul. Suaranya bulat, seluruh anggota sekolah menyepakati A itu dalam keputusan A, seperti itu ya. Jadi kebulatan suara dalam pengambilan keputusan. Iya betul. Nah, menyambung dengan pernyataan sebelumnya. Nah, ketika kita sebagai sekolah itu kan dituntut untuk kebulatan keputusan itu ya. Nah, apakah dari pengalaman dari Bu Eni itu dalam menghadapi suatu kasus memerlukan jadwal khusus atau langsung diselesaikan di tempat atau mempunyai prosedur yang lain itu nih dari Bu Eni? Kalau dalam pengambilan sebuah keputusan itu tentunya kita sesuai dengan prosedur, Mas. Kalau tidak sesuai dengan prosedur, takutnya kita dibilang mentang-mentang atasan ambil keputusan saat enake dhewe, seperti itu. Tetap harus prosedur. Kita berkumpul dengan semua warga di sekolah, membicarakan, bernegosiasi, berdiskusi. Setelah itu baru ambil keputusan seperti apa. Kalau memang dengan berdiskusi sekali kok tidak bisa, ya kita 2 kali. 2 kali kok tidak bisa, ya kita ambilnya secepatnya tapi tepat sasaran, seperti itu. Kalau jadwal disesuaikan dengan permasalahan. Kalau permasalahan itu urgent banget, ya kita tidak bisa untuk menjadwalkan. Tapi kalau permasalahan itu bisa untuk terjadwal, contohnya seperti menghadapi anak-anak kelas 6 itu kan sudah terjadwal dan terstruktur. Ya itu bisa, tapi kalau kenakalan anak kan kita tidak bisa. Iya betul. Munculnya tidak terduga. Ya, munculnya tidak terduga dan itu keputusannya harus segera. Seperti itu. Iya, baik. Jadi ada prosedur khusus dalam pengambilan keputusan, terutama untuk menjaga kebulatan keputusan di sesama warga sekolah gitu ya. Jadi perlu ada rapat bersama, kemudian diputuskan bersama gitu ya. Nah, kemudian untuk ini dalam pengambilan keputusan itu apakah ada hal-hal yang membantu atau mempermudah Bu Eni dalam pengambilan keputusan? Tentu saja ada. Sebuah masalah pasti ada kronologinya. Sebuah masalah pasti ada akarnya. Nah, sebelum kita memutuskan, kita pilah-pilah dulu, kronologinya seperti apa. Kemudian baru kita ambil sikap. Mengambil keputusan itu juga tidak sembarangan, Mas. Dari kronologi tersebut, maka kita harus mengambil titik mana yang terbaik. Karena keputusan baik itu belum tentu bisa dijalankan. Baik itu kita sebagai orang dewasa maupun terhadap anak-anak, begitu Mas. Jadi runutnya dulu untuk kronologinya itu bagaimana gitu enggak yang membantu. Dengan kita mengetahui kronologinya, kita bisa membuat keputusan yang terbaik untuk
ya terutama untuk murid ya, karena kita menghadapi kasus-kasus yang dihadapi oleh murid Iya, gitu ya. betul. Karena ini yang Iya. diharapkan dari kurikulum Merdeka juga atau di pendidikan guru penggerak. Jadi guru penggerak atau pemimpin-pemimpin pembelajaran itu tidak hanya ambil keputusan untuk banyak orang atau istilahnya untuk baik untuk dari sudut pandang guru, tetapi lebih ke menekankan baik untuk siswa, yang terbaik untuk murid gitu yang diminta itu seperti itu. Iya. Sudah sesuai seperti itu. Kemudian mungkin dari Bu Eni selama ini dalam pengalamannya atau praktik baiknya dalam pengambilan keputusan, adakah pembelajaran atau hal-hal yang perlu menjadi perhatian pembelajaran untuk ke depan dalam pengambilan keputusan gitu? Pembelajaran yang saya dapat dari sebuah permasalahan itu satu, dan itu paling penting, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Seurgen apapun permasalahan, perlu dengan pikiran dan hati tenang. Seperti itu Mas, yang pelajaran yang saya ambil dari semua permasalahan yang ada seperti itu. Jadi kalau kata orang Jawa, ora keprungsung, ora kesusu, seperti itu. Wah terima kasih, ini jangan yang luar biasa nih. Soalnya kadang-kadang kalau ketemu kasus jadi bingung sih. Iya betul. Kalau kita tidak tenang pasti bingung betul. Kita tidak bisa melihat dari sudut pandang A, B, C, D atau pertimbangannya A, B, C, D seperti itu dan lain-lain. Itu perlu ketenangan dalam berpikir. Mungkin ini kalau dari daftar pertanyaan insya Allah sudah selesai semua. Mungkin untuk sesi wawancara ini bisa saya akhiri ya Bu. Wonten pesan-pesan betul. Pesannya tetap semangat. Walaupun bagaimanapun anak muda itu harus bersemangat menimba ilmu. Karena kalau dunia pendidikan itu mau guru, mau siswa itu wajib belajar. Siap. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Eni yang sudah menyempatkan waktunya, sudah rela untuk berbagi pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan. Sekali lagi demikian, semoga nanti bisa bermanfaat bagi saya untuk kegiatan guru penggerak ini ataupun ke depannya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kami sampaikan analisis hasil wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Analisis yang pertama dengan panduan pertanyaan, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara yaitu 1. Perlunya keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. 2. Perlunya ketenangan diri dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pertanyaan mengganjal yang masih ada dari hasil wawancara yaitu bagaimana cara melibatkan berbagai pihak terkait dalam pengambilan keputusan dilema etika. Selanjutnya yang didapatkan dari hasil wawancara yaitu dalam pengambilan keputusan tidak boleh terburu-buru, artinya harus mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu. Selain itu juga perlu menenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Refleksi yang kedua yaitu dengan panduan pertanyaan bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai. Adakah sebuah perbedaan atau persamaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa, apa yang membedakan? Persamaan dan perbedaan dari hasil wawancara.
Persamaan dari hasil wawancara yang dilakukan yaitu sama-sama perlu melibatkan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan. Adapun perbedaannya yaitu narasumber satu lebih menekankan pada perlunya komunikasi, sedangkan narasumber dua lebih menekankan pada keterangan diri sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, hal yang menonjol dari salah satu pimpinan sekolah yaitu hal yang menonjol dari narasumber dua yang saya dapatkan yaitu narasumber dua dalam pengambilan keputusan melakukan analisis kasus terlebih dahulu dengan menggunakan paradigma dilema etika sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi murid. Refleksi yang ketiga dengan pertanyaan panduan, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang saya dapatkan dari hasil wawancara yaitu menganalisis kasus yang dihadapi sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan membuat jadwal khusus untuk membahas pengambilan keputusan terhadap kasus yang dihadapi di sekolah. Selanjutnya, pengukuran efektivitas pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa para pimpinan sekolah mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka yaitu dengan cara mengevaluasi atas keputusan yang telah diambil sehingga mendapatkan pertimbangan untuk mengambil keputusan baru terhadap kasus yang dihadapi. Refleksi yang keempat dengan panduan pertanyaan, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada diri sendiri, yaitu yang akan saya lakukan yaitu menganalisis kasus yang dihadapi sebelum mengambil keputusan sehingga dapat mengetahui latar belakang kasus. Yang kedua, melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.